Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tariko Syaro Purbosunia, NIM D 2018-5021, Prodi Psikologi Islam 1. Saya di sini akan menjelaskan apa itu gangguan makan. Gangguan makan merupakan sekumpulan penyakit psikologis yang biasanya ditandai dengan kebiasaan makan yang tidak normal dan penyakit mental yang mempengaruhi harga diri dan percaya diri seseorang, lalu bisa berdampak serius pada kesehatan fisik penderita. Di sini terdapat jenis-jenis gangguan makan. Yang pertama, anoreksia nervosa. Penderita berusaha sangat keras untuk tidak menaikkan berat badannya dan selalu berpikir bahwa dirinya gemuk. Penderita memiliki berat badan di bawah normal dan memiliki ketakutan yang berlebihan akan kenaikan berat badannya. Yang kedua, bulimia nervosa. Penderita bulimia makan dalam jumlah yang banyak dengan cepat dan tidak dapat dikendalikan. Setelahnya, penderita akan melakukan kompensasi atas makanan yang telah dimakan dengan cara tidak sehat. Yang ketiga, rumination disorder. Rumination disorder adalah gangguan yang ditandai dengan mengeluarkan kembali makanannya yang telah ditelan ke dalam mulut untuk digunyah kembali. Yang keempat, binge eating disorder atau gangguan makan berlebihan, di mana gangguan ini menyebabkan penderitanya terus mengonsumsi makanannya dalam jumlah yang banyak dengan cepat dan tidak dapat dikendalikan, meskipun sedang tidak kelaparan atau bahkan sudah merasa dirinya sangat kekenyangan. Kriteria diagnosis berdasarkan DSM. Yang pertama, anoreksia nervosa. Kriterianya pembatasan energi secara relatif terhadap persyaratan yang mengarah ke pakaian tubuh yang sangat rendah dalam konteks usia, jenis kelamin, lintas perkembangan, dan kesehatan fisik. Berat badan yang ideal atau berat badan yang sangat rendah didefinisikan sebagai berat badan yang kurang normal, minimal, atau untuk anak-anak dan remaja, kurang dari minimal yang diharapkan. Yang kedua, ketakutan yang intens untuk menambahkan berat badan menjadi gemuk atau perilaku gigih yang mengganggu kenaikan berat badan meskipun berat badan yang sangat rendah. Yang kedua, bulimia nervosa. Episode berulang makan pesta ini memiliki dua hal. Yang pertama, makan dalam waktu diskrit waktu. Misalnya dalam jangka waktu 2 jam. Jumlah pangan yang pasti lebih besar daripada apa yang kebanyakan orang akan makan dalam jangka waktu yang di bawah kondisi yang sama. Yang kedua, rasa kurang kontrol atas makan selama episode. Semisal perasaan yang tidak berhenti makan atau mengendalikan apa yang banyak dimakan seseorang. Yang berikutnya, perilaku kompensasi yang tidak dapat berulang untuk mencegah kenaikan berat badan seperti muntah yang diinduksi sendiri, penyalahgunaan obat diuretik atau obat lain, ataupun puasa atau olahraga yang sangat berlebihan. Yang selanjutnya, evaluasi diri terlalu dipengaruhi oleh bentuk dan berat badan. Gangguan tidak terjadi secara eksklusif selama episode anoreksi nervosa. Yang ketiga, binge eating disorder, atau sering disebut gangguan makan secara berlebihan. Episode berulang makan pesta ini ditandai dengan dua hal. Yang pertama, makan dalam periode waktu yang terpisah, dan rasa kurang kontrol atas makan selama episode. Dan episode pesta makan ini dikaitkan dengan 3 hal atau lebih yang berupa: pertama, makan jauh lebih cepat dari biasanya. Yang kedua, makan sampai merasa tidak nyaman penuh. Yang ketiga, makan makanan dalam jumlah besar ketika tidak merasa lapar secara fisik.
Yang keempat, makan sendiri karena merasa malu dengan berapa banyak yang dimakan oleh seseorang. Yang kelima, merasa jijik dengan diri sendiri, depresi, atau sangat bermasalah sesudahnya. Makan pesta terjadi rata-rata setidaknya selama seminggu 3 bulan. Perspektif teoritis. Menurut teori psikodinamika, makan adalah aktivitas pokok mulut. Ahli teori psikodinamika percaya bahwa orang yang terpaku dalam tahap ini akan mengakibatkan konflik yang terkait ketergantungan dan kemandirian atas kecenderungan yang mengalami kemunduran pada saat stres menuju aktivitas mulut yang berlebihan, seperti makan berlebihan. Faktor psikososial ini berhubungan dengan makan berlebihan dan obesitas meliputi harga diri yang rendah, kurangnya ekspektasi kekuatan diri, konflik keluarga, dan emosi negatif. Emosi seperti takut, marah, sedih, itu bisa memicu makan yang berlebihan. Perspektif penanganannya. Pada kasus anoreksia nervosa ini, yang parah seringkali ditangani dengan kondisi rawat inap, di mana bangsal penutrisian bisa dipantau secara ketat, modifikasi perilaku, dan intervensi psikologis lainnya, termasuk psikoterapi dan terapi keluarga juga bisa membantu. Sedangkan pada kasus bulimia nervosa, itu dapat ditangani secara rawat jalan dengan bukti yang mendukung keuntungan terapeutik dari terapi kognitif perilaku atau CBT, psikoterapi interpersonal, dan pengobatan antidepresan. CBT dan pengobatan antidepresan ini terbukti efektif dalam mengobati BED atau gangguan makan berlebihan. Contoh kasusnya diambil dari gangguan bulimia nervosa. Ada seorang yang bernama Nicola. Baru saja dia membuka matanya, tetapi ia berharap sekarang sudah saatnya tidur. Ia merasa tersiksa untuk menjalani harinya, yang terancam akan berakhir seperti beberapa hari kebelakang ini. Setiap pagi ia bertanya-tanya, apakah hari ini akan menjadi hari yang bisa ia lalui tanpa terobsesi dengan pikiran atau makanan? Atau akankah ia menghabiskan harinya dengan makan secara berlebihan? Hari ini adalah hari di mana dia akan memulai lembaran baru, janjinya pada dirinya. Hari ini ia akan mulai hidup sebagai orang normal, akan tetapi ia tidak yakin bahwa ia dapat melakukannya. Nicole memulai harinya dengan memakan telur dan roti, kemudian dilanjutkan dengan makan cookies, donat, bagel yang diolesi mentega, krim keju dan jelly, granola, permen dan semangkuk sereal dan susu, semuanya dalam waktu 45 menit. Kemudian ia merasa kekenyangan dan mengalihkan pikirannya untuk meluarkan apa yang telah ia makan. Ia pergi ke kamar mandi, mengikat rambutnya dan menyalakan pancuran air sebagaimana untuk menyamarkan suara apapun yang akan timbul, dengan meminum air segelas dan membuat dirinya muntah. Setelahnya ia bersumpah, mulai besok saya akan berubah. Namun ia menduga bahwa esok hari mungkin tidak akan ada bedanya. Sekian dan terima kasih tentang apa itu gangguan makan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.